Segala pujian, segala hormat kami berikan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Hati kami haus, hati kami lapar kepadamu. Orikambata karaboko shake barabata karaboko roto kata kama karaba shenderada. Kirabaka rata korobo shabalabata karabarabata karalabalaba. Kirenena mata karalabada baraba. We give you glory. We give you honor. Sikaralabata karabarabata karabarabata. Kiaralaba karabata karama karaba shekeneralabata karalaba. Hiraboko rando rabako shikeralaba karalabalabata karalaba. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Pagi ini pujian kami tujukan bagi-Mu. Sebab nama-Mu besar di atas segalanya. Sebab nama-Mu besar di atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Kau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu buat kami. Supaya kami disegarkan oleh karena hadirat-Mu ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, thank you untuk teman-teman dari PAW. Oke, shalom, selamat pagi. Shalom. Nah, senang sekali berjumpa dengan Anda. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Puji Tuhan ya. Oke, ini pertama kali saya khotbah di rooftop. Wah, grogi juga ya. Tapi hari ini kabar sukacita yang besar. Saya beberapa hari yang lalu sudah berangkat ke Kalimantan dan hari ini bisa bersama dengan saudara. Di Kalimantan kami merintis hari ini. Tahun ini menjadi 11 gereja. Ya, masih ada 8 dan tambah 3 lagi nanti akhir tahun akan menjadi 11 gereja yang sudah jadi gereja. Tapi tempat perintisannya itu kurang lebih ada 23 kota sudah. Ya ada CG yang ada. Ya thank you. Dan kita sudah merintis beberapa kota. Nanti tinggal waktunya saja kita akan lihat. Thank you untuk semua doanya, supportnya kita di Kalimantan. Dan saya bawa laporan kemenangan buat Anda dulu sebelum khotbah. Kita akan lihat dulu video ini beberapa kota yang dirintis. Ya tidak semuanya, hanya beberapa kota yang dirintis. Kita akan lihat bagaimana pergerakan Tuhan terjadi di Kalimantan. Silakan, Tuhan berkati. Jesus, we live to see your revival to the sky. To the sky, revival, fire in the most high. Jesus, 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 we live to see your revival. To the sky, to the sky. Revival, fire in the most high. Revival, fire in
Bapak laporan kadang ada beberapa kota yang akan dirintis tahun depan dan tahun lagi. Ini gereja perintisan kita ya sudah ada siap untuk dirintis. Nah sekarang persoalannya bagaimana gereja bisa bertumbuh. Ada satu faktor yang mungkin kita ini lupakan. Jemaat bukan sekedar hadir di hari Minggu. Tapi ada proses yang namanya pemuritan. Katakan pemuritan. Pemuritan di mana gereja mulai bertumbuh. Saya percaya saudara bahwa penginjilan yang paling efektif itu adalah lewat perintisan sebuah gereja. Kenapa saudara? Gereja Mawar Sharon melakukan itu. Kenapa perintisan yang paling efektif adalah merintis gereja? Karena di gereja itulah maka orang-orang akan dimuridkan. Di gereja itulah mereka akan bertumbuh. Sebab disitulah sungguh-sungguh pesan Yesus yang terakhir ketika dia mau naik ke surga. Pergilah dan jadikanlah bangsa itu murid. Penginjilan itu tidak boleh berhenti pada sebuah penginjilan. Maka diteruskan yang namanya pemuritan. Halo amin saudara. Pada waktu banyak KKR penginjilan terjadi itu jala sedang dilemparkan. Dan yang paling efektif ketika jala itu bisa menjangkau banyak orang. Lalu orang-orang itu dimuridkan, diajari, ditegur, diberitahu. Lalu dibimbing untuk mereka terus mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan. Ketika saya punya anak, saya gak bilang begini, anak oke kamu sudah lahir ya. Tugas papa mamamu selesai. Sekarang kamu boleh pilih papa mamamu yang mana. Gak begitu saudara. Begitu anak saya lahir, ya mau tidak mau model papanya nggak simetris begini. Gitu. Dia harus ikut saya sudah siapkan tempat, saya sudah siapkan kamar. Lalu dia mulai bertumbuh, saya ajar nilai di dalam rumah tangga kami. Lalu dia bertumbuh, terus bertumbuh dengan nilai yang kami ajarkan, teladan hidup yang kami ajarkan. Lalu setelah itu dia menikah. Dia punya anak, dia akan muridkan anaknya lagi. Dengan demikian maka terkonseplah pertumbuhan gereja. Karena itu saudara Mawar Sharon pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk merintis sebuah gereja karena faktor ini. Supaya benih daripada taburan penginjilan itu bisa berbuah. Dan buahnya kelihatan, yaitu lewat proses yang namanya pemuritan. Katakan amin. Pemuritan. Karena itu saudara budaya pemuritan itu harus ada di gereja. Setiap jemaat yang berkata bahwa Anda adalah jemaat gereja Mawar Sharon. Anda harus menjadi murid Kristus dan bersedia untuk dimuridkan. Katakan amin. Setiap kita ini dimuridkan, diajari. Supaya kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah ada beberapa alasan kenapa pemuritan itu harus terjadi dalam gereja. Yang pertama kita buka dulu Alkitab kita. Yang tadi ya Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke 19 dan 20. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Oke. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perkataan Yesus ketika dia naik ke surga. Ya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu murid. Jadi kita ini gereja Tuhan diberi tugas untuk memuridkan orang lain. Mengajari mereka. Sebagai orang yang terus mengalami sebuah pertumbuhan rohani, saudara harus menjadi murid. Jadi Anda dan saya ini bukan jemaat biasa. Anda adalah seorang murid. Katakan amin. Coba beritahu kanan kiri, kamu adalah murid. Coba beritahu, kamu adalah murid. Amin. Kita semua adalah murid. Saya sampai hari ini adalah murid.
Saya mendengar arahan, saya mendengar nasihat, saya mendengar teguran. Saya diajari. Saya adalah seorang murid di rumah ini. Diutus pergi untuk memberitakan Injil lalu memuridkan banyak orang. Tetap jadi murid. Di gereja ini kita adalah murid. Nah, kenapa kita harus jadi murid, saudara? Yang pertama alasannya adalah ini. Yang pertama adalah saudara adalah orang yang menghargai Tuhan. Siapa Yesus buat hidup kita? Siapa Yesus buat Anda secara pribadi? Siapakah Yesus? Saudara, kalau Yesus begitu berharga di hidup kita, maka yang pertama ini kita akan ingat pesan terakhirnya. Halo, amin. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling kita cintai, paling berharga, pasti kita akan mengingat. Kalau kita ini adalah orang yang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau jadi murid, perlu diragukan itunya. Jadi bukan sekedar pergi ke gereja, tapi kita adalah melibatkan diri kita untuk dimuridkan. Waktu saya diutus, waktu yang lalu ya, yang pertama tahun 2004 ketika saya diutus ke Manado. Satu saat mama saya mau ikut, saudara. Nah, waktu sebelumnya itu, ketika papa saya itu meninggal kena serangan jantung. Dan kemungkinan itu ketika ada di pangkuan mama saya. Proses meninggal. Sebelum beliau meninggal, beliau berkata begini, kamu jagain Yudi ya. Saya anak paling kecil, paling terakhir. Mungkin dianggap paling nakal. Kamu jagain Yudi ya. Mama saya nangis, iya. Sungguh loh kamu jagain Yudi ya, iya. Akhirnya gak lama kemudian papa saya meninggal. Proses perjalanan ke rumah sakit diperiksa sudah gak ada. Dan itu terus diingat oleh mama saya. Kenapa? Karena papa saya itu penting bagi mama saya. Papa saya itu berharga buat mama saya. Sehingga waktu saya diutus ke Sulawesi, saya datang kepada mama saya. Lalu saya minta izin. Ma, pamit Yudi mau ke Sulawesi. Tolong doakan Yudi ya. Mama saya kaget waktu dulu. Iya sungguhan kamu udah mau pergi ke Sulawesi. Iya Ma. Mama saya kayak kepikiran gitu. Dia bilang iya tapi dia kayak kepikiran gitu. Satu saat dia datang kepada saya. Yudi, mama boleh ikut gak? Saya bilang loh boleh. Yudi senang sekali kalau mama mau ikut. Mama gak apa-apa tak? Gak apa-apa. Mama senang kalau ikut kamu. Boleh ya? Boleh. Oh mama saya senang banget. Lalu dia ringkes barangnya semuanya. Teman saya satu saat datang ke rumah. Godain mama saya. Tante ini mau ikut aja. Mama saya perkalimat yang keluar dari mulut mama saya begini. Loh iya aku harus ikut. Kalau aku gak ikut yang jaga Yudi siapa? Itu umur hampir 70 tahun, 60 tahun lebih. Saya 30 tahun lebih. Siapa yang jaga, siapa yang menjaga, siapa yang dijaga itu gak jelas waktu itu. Betul gak? Tapi mama saya ini berkata bahwa kalau aku gak ikut yang jaga Yudi siapa? Saya baru tahu. Kenapa mama saya lakukan itu? Karena mama mengingat pesan papa saya. Karena papa saya berharga di mata mama saya. Amin saudara. Pesan orang terakhir sampai akhirnya mama saya ikut pergi. Ya pergi ke sana pelayanan di sana. Saat saya minggu itu saya khotbah. Ya habis khotbah itu sakit saya dalam keadaan sakit. Saya ini mau khotbah lagi. Ya saya bilang sama mama aku agak sakit ini apa. Ayo sini. Mama saya itu tidurkan saya di pangkuannya. Saya ini sudah pendeta pakai dasi, pakai jas masih itu. Tidur di kantor saya begitu. Di batuk saya, batuk apa ini? Dahi. Dahi saya ini dilus-lus begitu. Saya itu magically kalau dahi saya dilus-lus oleh mama saya itu kayak rasa enak dan kayak mau sembuh gitu loh. Jadi dilus-lus gitu. Jemaat kadang jemaat ini nyelonong karena nggak ketuk-ketuk suka buka kantor saya. Halo Pak Yudi, saya dalam posisi tidur begitu saudara. Jadi saya itu kaget, saya mau loncat. Bangun itu mama saya pegang kepala saya ditidurkan lagi.
Mama saya bilang gini, kamu presiden pun ini tetap mamamu, kamu tetap anakku. Tak jagai, tak lindungi. Iya, iya. Saya dipijetin dan akhirnya sembuh juga. Ya, yang kedua bisa khotbah. Mama jaga saya. Karena dia ingat terus pesan papa saya. Karena papa saya berharga. Kalau Anda mau jadi murid, harusnya ya fondasi ini harus ada di hati Anda. Anda mengasihi Tuhan. Di dalam hatimu ada Yesus yang kau banggakan, yang kau cintai, yang kau hargai. Itu yang membuat kita ini jadi murid. Katakan amin. Halo amin. Kalau Anda jadi murid di gereja ini syarat dengan semua yang namanya pemuritan. Di gereja ini ada MSC, ada CGT, ada apa lagi itu? Apa lagi ya? CG, ada lagi Servolution, Anda di training, diajari, semua komplit. Saya sampai bilang dengan para gembala-gembala yang ada di bawah saya bilang begini, untuk jadi gembala di Mawar Shalom itu gampang sebenarnya. Kita ini sudah punya tool semua. Betul, dari gereja yang baru mulai kita ini sudah punya semua bahan-bahan pengajarannya, semua sudah ada dan komplit. Thank you untuk Departemen Edukasi kita ini. Bagus banget, luar biasa. Tinggal kita ini mau rajin atau tidak. Kita ini mau rajin untuk beritakan Injil lalu memuridkan atau tidak. Jadi di gereja ini sebenarnya kalau Anda jadi murid harusnya gampang. Karena kita menghargai Tuhan. Jadi kalau semua bangsa murid artinya Anda harus jadi murid dulu. Katakan amin. Kita ini jadi murid diajari. Karena kita menghargai Tuhan. Yang belum baptis ayo baptis. Yang belum ikut pelayanan ayo daftarkan diri Anda. Gereja ini terus bergiat, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Gereja ini dibangun di atas para jemaat yang melibatkan diri dalam pelayanan, para volunteer di dalam pelayanan sehingga tiap tahun kita membuka. Nah disitulah kita ini terlibat aktif. Jangan mau jadi jemaat biasa, jadilah murid Kristus. Katakan amin. Jadilah murid Kristus. Itu yang pertama. Alasannya karena kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua saudara. Yang kedua kenapa pemuridan terjadi. Supaya kebangunan rohani tidak berhenti di tangan kita. Gereja ini tidak hanya berdiri dalam atau 10 tahun terakhir. No. Gereja ini akan terus akan berjalan. Proses pemuridan akan terjadi. Generasi-generasi anak-anak kita ini mulai dimunculkan. Makanya di gereja ini 3 generasi. Bahkan 4 generasi diperhatikan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pro-M. Lalu umum, lalu senior. Semuanya diumum. Nanti tanggal 19 Agustus. Itu ada acara Holy Spirit My Best Friend. Bersama dengan Pastor Philip. Ajak anak-anak dan orang tuanya sekalian boleh datang di sini. Penuhi tempat ini. Ada sebuah proses di mana kebangunan rohani tidak boleh berhenti di tangan Anda, di tangan kita. Saya selalu bilang dengan teman-teman di Kalimantan, saya punya umur, saya punya batas. Ya, tidak bisa selamanya. Ya, saya sudah 50 tahun lebih. Ya, 50 tahun lebih. Nanti ke depan semakin hari semakin tua. Tapi saya tetap tenang karena apa? Oh, saya telah menyiapkan orang lain, memuridkan orang lain akan mengganti saya. Dengan Yudikus Manto atau tanpa Yudikus Manto kebangunan rohani tetap terjadi di Kalimantan. Halo amin saudara. Halo amin. Inilah proses pemuridan. Supaya kebangunan rohani tidak terjadi. Anda adalah orang-orang yang dipersiapkan, dimuridkan. Sehingga dengan demikian kita akan terus boleh berjalan bersama-sama dalam pertumbuhan gereja yang diingini oleh Tuhan. Mulai generasi mulai kelihatan nih. Ya, generasi kedua, ketiga mulai kelihatan. Orang mulai muncul para pembicara-pembicara muda di gereja kita ini. Orang-orang yang telah dimuridkan, diajari mulai muncul satu persatu. Gereja yang hidup itu. Gereja yang terus memuridkan. Saudara, pertumbuhan gereja itu seperti kurva begini loh. Ya, kita mulai dari awal itu adalah gereja perintisan. Beberapa tempat seperti di Kalimantan itu merintis sebuah gereja. Ya, lalu kita mulai muncul setelah itu gereja itu mulai stabil.
Ya mulai stabil, kita mulai main struktural. Secara struktur kita mulai berjalan. Lalu ketiga kita mulai menggenapi visi-visi yang ada, mulai gereja itu mulai bertumbuh. Nah di titik inilah gereja harus terus melakukan pemuritan, terus berjalan pemuritan, terus berjalan, terus menghasilkan orang-orang generasi berikutnya. Nah kalau kita tidak hati-hati, maka ini akan menjadi kurva kayak begini, kayak menurun begitu. Masih ada kegiatannya, masih ada gerejanya, tapi kita sudah tidak lagi melihat visi yang benar. Masih ada gerejanya. Lalu tanpa sadar nanti gereja akan menurun. Gereja akan turun. Ya mulai mendikte gereja yang lain, mencurigai gereja lain, curi domba atau apa saja mulai menurun. Tidak, masih ada gerejanya, masih ada jemaahnya, tapi sudah tidak ada lakukan apapun. Makin lama makin menurun, gereja masih ada, kita tidak akan ada di situ. Kita akan terus bertumbuh, katakan amin. Kita akan terus bertumbuh, kita akan terus bertumbuh, kita akan memuridkan orang lain. Supaya kebangunan rohani tidak berhenti di tanganmu. Kebangunan rohani tidak berhenti pada zaman Anda, tapi terus ke depan. Nah untuk itulah penting untuk orang dimuridkan. Jemaat harus menjadi jemaat yang dimuridkan, katakan amin. Saudara dan saya akan dimuridkan terus, diajari. Ya, setelah ini MSC akan dibuka terus, kapan ya dibuka yang lalu? Ya akan dibuka terus, saudara ikuti. Yang belum MSC ikut MSC. Supaya Anda diajar, diperlengkapi betul-betul. Bukan menjadi Kristen yang tahunan tapi gak tahu apa-apa. Tapi menjadi orang Kristen yang terus diperlengkapi. Sehingga Anda bertumbuh, ngalai pertumbuhan. Di CG-CG yang ada. Saya mau tanya dulu deh, siapa yang sudah ikut CG? Coba yang sudah ikut CG berdiri dulu ya. 2, 3. Ya. Oke. Kasih selamat yang duduk-duduk, kasih selamat. Sudah ikut CG atau belum? Ya silakan, kasih waktu dulu. Oke, yang belum silakan duduk, thank you. Yang belum ikut CG, saudara daftarkan diri dimanapun Anda berada. Di rumah Anda pasti ada CG-nya. Nah di CG di kelompok kecil itulah kita mengalami sebuah pertumbuhan. Katakan amin. Di kelompok kecil itulah kita itu diajari. Kita tumbuh bersama-sama. Kita belajar bertumbuh. Dan di CG itu, nah ini poin yang ketiga. Kenapa perlu pemuritan? Yang ketiga, saudara, supaya menggali namanya potensi. Di dalam CG itulah kita ini bisa menemukan potensi kita. Siapa kita di dalam Tuhan? Saya ditemukan di kelompok kecil dulu namanya di Mawar Syariah itu namanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Lalu kita berubah menjadi pemasa, lalu remasa kemas, lalu jadi CG. Dulu saya tahun itu, saya ini baru bertobat, belajar, ikut CG, ikut KTB itu kelompok tumbuh bersama. Paling susah kalau disuruh doa. Saya takut kalau suruh doa karena merasa gak bisa doa. Saya itu paling takut kalau pemimpin saya bilang gini, ayo Yudi berdoa untuk pembukaan. Aduh saudara, saya gini Tuhan Yesus itu bisa 10 menit diem. Ngomong apa aku ini? Gak bisa apa-apa. Sampai satu saat saya pulang dari CG itu, saya itu pingin bertumbuh Tuhan. Aku ini muridmu, aku pingin bertumbuh. Masa doa aja gak bisa. Tuhan ajari aku berdoa. Tuhan ajari aku berdoa, aku pingin bisa berdoa. Tapi tiba-tiba ada suara di hati saya, gak tahu itu suara Roh Kudus. Waktu itu masih belum tahu ya, di hati saya begini loh. Kamu sudah berdoa. Ajari berdoa, itu kamu sudah berdoa. Bukankah doa itu keluar dari hati, gak usah mikir kata-kata yang bagus dulu dah. Gak usah mikir yang itu. Apa yang kerinduan dalam hatimu aja, mulai ngomong. Oh saya mulai ngerti, saya mulai berani berdoa. Ternyata saya bisa berdoa. Apa yang ada di hati saya. Waktu itu masih ada kebaktian pemuda. Di sini waktu itu masih hari Selasa ibadah pemuda. Kurang lebih 50 orang. Pertama kali saya itu jadi singer. Jadi singer di belakang gini. Ini empat singer perempuan semua, saya laki sendirian. Waktu jadi singer pertama aja itu groginya minta ampun. Keringet sejagung-jagung saudara. Keringetnya aduh grogi gitu. Nah pemimpin pujiannya ini ketua pemudanya. Wah dia nyanyi, tiba-tiba ada surat datang
diberitahu kalau pembicaranya tidak datang karena sakit. Waduh, berarti kan dia yang harus khotbah. Dia belum persiapan. Tengah-tengah nyanyi saya dipanggil sini. Saya datang, saya pikir ada apa. Kamu yang mimpin pujian. Keringetnya jadi sak duku-duku, saudara. Tadi sak jagung-jagung, jadi sak duku-duku. Saya yang grogi, saya mau nyanyi apa. Ya latihannya nyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Zaman dulu betapa baiknya Engkau Tuhan. Itu dia main kunci G. Ya, dia sudah intro. Saya mau masuk aja nggak bisa. Salah. Diulangi lagi. Gak bisa. Jadi saya ini bat terus. Dan terus pemain keyboardnya masuk gitu. Jadi saya ini nggak bisa bat terus. Daripada bat saya nyanyi betapa banyak itu kunci G, saya kunci Inggris. Waduh, gak masuk semuanya. Waduh, jadi falasnya minta ampun. Waduh, saya berjanji dalam diri saya, setelah itu saya sudah berjanji saya nggak mau mimpin pujian seumur hidup saya lagi. Saya turun tuh kayak mau dihukum gitu, saya di bangku duduk begitu. Sementara ketua pemudanya khotbah, saya duduk merasa dihakimi gitu. Jelek banget, gak bisa gitu. Ya habis selesai ketua pemuda nyanyi dan sebagainya, saya duduk di situ kasih selamat. Selamat ya, bagus Yud, bagus. Antara memuji dan menghina itu tipis memang. Bagus Yud, bagus. Ini yang saya sesuatu yang gak saya inginkan. Dia bilang begini, minggu depan kamu lagi ya. Wah, saya bilang dengan teman-teman kelompok tumbuh bersama saya, ya KTB saya, CG saya waktu itu. Gimana nih, mereka bantu saya cari lagu, mereka semangat, besoknya pakai kuning semua, minggu depannya pakai kuning di depan semua. Saya mengirim pujian dengan semangat tapi tetap falas. Wah, gak bisa. Pelan-pelan ternyata saya mulai belajar mimpin pujian di CG itu. Saya mulai disuruh mimpin pujian. Mulai potensi tergali. Ternyata waktu saya mau belajar, saya belajar lagi. Ternyata saya bisa itu. Ternyata bisa dipakai Tuhan. Ya, ternyata saya tahu bahwa pelayanan saya mulai dari pujian penyembahan itu. Dari kelompok kecil itu tergalilah potensi hidup kita. Who knows, siapa tahu di antara saudara hari ini. Mungkin hari ini Anda gak ngerti, tapi ketika Anda di kelompok itu tiba-tiba Anda nanti bisa jadi CGL, jadi coach. Jangan-jangan Anda diutus ke Kalimantan bersama dengan saya. Cari bolo ini. Jangan-jangan ada pembicara hebat di antara saudara. Siapa tahu tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatannya biasa, ternyata nanti 2-3 tahun ke depan ternyata orang ini ada orang hebat di gereja ini. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Halo, amin. Siapa tahu tiba-tiba dari antara saudara orang-orang yang biasa ini ternyata tergali sebuah potensi ilahi yang luar biasa yang selama ini nggak pernah kelihatan, tiba-tiba muncul di CG. Seorang yang luar biasa. Beberapa hamba-hamba Tuhan kita ini yang di Jakarta, yang di mana sekarang di Bali dan sebagainya. Saya tahu bagaimana mereka datang di gereja ini, mungkin dalam culun pertama ini dia culun datang, nggak tahu apa-apa. Di dalam CG itu tergali, ternyata sekarang ini menjadi pemimpin besar di sebuah gereja kita di Jakarta, di mana lagi. Tergali potensi. Saya percaya bahwa Tuhan itu suka untuk membangkitkan potensi dalam diri Anda. Katakan amin. Halo, amin. Tuhan tuh suka untuk setiap kita mulai tergali potensi dalam hidup kita. Sehingga Anda adalah orang-orang yang akan dipakai luar biasa dalam tangan Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang ditemukan dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Halo, amin. Yang ketiga, yang keempat sekarang apa? Yang keempat adalah saling menjaga dalam pertumbuhan rohani. Proses pemuritan itu menjaga kita dari serangan iblis dan
dan godaannya dalam hidup kita. Proses pemuritan. Kita ini dilindungi, diajari, diberitahu, dijaga. Iblis itu selalu berusaha untuk menarik Anda dari rencana Tuhan. Iblis selalu berusaha untuk menarik kita dari semua rencana Tuhan. Tapi ketika kita berada dalam sebuah kelompok rohani ini, komunitas rohani ini yang menjaga hidup kita. Makanya saudara bertumbuhlah di situ, katakan amin. Bertumbuhlah di situ. Kita akan mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang kelihatan. Kelihatannya apa? Kelihatan di mana? Di perubahan hidup. Orang lain akan lihat dulu ya kalau begini, kalau keadaannya seperti ini, reaksinya seperti ini. Tapi hari ini keadaan begini reaksinya kok bisa beda ya. Orang bisa lihat betapa orang itu mengalami sebuah perubahan di dalam Tuhan. Amin saudara. Salah satunya adalah komunitas kita itu menentukan. Komunitas kita ini berbicara. Komunitas kita ini menjagai kita. Anda tidak pernah sendiri. Di dalam pergumulan hidupmu ada orang-orang lain yang hari ini menjaga hidupmu. Tidak jarang kesaksian ya ketika keluarganya sakit. Saya selalu tanya, ada siapa di situ? Kalau orang lagi telepon, ada siapa di situ? Oh, ada anggota CG. Ada anggota CG kok. Oke. Nanti sebentar saya ke sana ya. Iya kok. Ada anggota CG. Paling tidak mereka hadir di situ dalam situasi apapun yang Anda alami. Ada keluarga Kristen yang terdekat. Katakan amin. Keluarga Kristen yang terdekat, yang muncul, yang bisa menguatkanmu. Menasihatimu, menegurmu. Saudara jangan anti terhadap teguran. Teguran dalam hidup kita itu justru perlindungan Tuhan buat kita. Katakan amin. Tuhan itu melindungi kita dengan menegur kita. Lewat saudara-saudara kita yang lain. Ada teguran kasih di situ. Sehingga setiap kita ini diperhatikan. Sehingga Anda mengalami pergumulan hidupmu. Anda tidak pernah sendiri. Anda bersama dengan keluarga. Tiap kali kita mengalami sesuatu, ada yang mendoakan. Ada yang mendampingi. Ada yang memberitahu. Ada yang menegur. Dengan demikian hidupmu akan terjaga terus. Penting untuk hidup dalam komunitas yang baik. Katakan amin. Halo amin. Supaya kita ini terjaga daripadanya. Oke, berikutnya apa saudara? Yang kelima, setiap orang itu menjadi apa? Penting. Setiap orang itu menjadi penting. Saudara, proses pemuritan itu one on one, satu lawan satu. Dan orang itu begitu penting. Karena apa? Diperhatikan, didoakan. Pertumbuhan gereja, gini loh saudara. Musuh terbesar dari pertumbuhan gereja itu apa? Musuh terbesar dari sebuah pertumbuhan gereja. Kalau kita begini, taruhlah kita ini berapa ya tiap minggu misalnya 22 ribu ya. 22 sampai 25 ya. Ya misalnya begitu. Ya di Mawar Restoran ini pertumbuhannya cepat banget. Saya itu kadang tiap Senin yang lalu ya. Saya itu suka kadang-kadang sama istri saya antar dia jalan-jalan ke Pasar Atom. Itu hari Senin itu hari libur pendeta. Hari Senin gitu. Kadang-kadang saya disapa orang. Halo Ko Yudi. Halo Ko Yudi. Halo. Ko tolong mampir ko. Doakan kita ko. Oh iya. Mampir di tokonya saya doakan tokonya. Oh kamu buka toko di sini. Iya ko. Wah ya. Kebaktian jam berapa? Jam 10 ko. Oh oke. Ya Tuhan berkati ya. Ya ko thank you ko. Ya. Saya balik ini istri saya tanya siapa ko. Bukan emang siapa itu. Bukan saya tidak perhatian. Tapi untuk menghafal 22 ribu itu susah. Betul gak? Ada yang bisa menghafal 22 ribu orang. Coba angkat tangannya biar saya foto sebentar. Ada 22 ribu saudara. Gak mungkin hafal saya 22 ribu semuanya. Bukan saya ini bukan tidak perhatian. Bukan. Tapi kapasitas itu memang terbatas. Sehingga saya gak kenal gitu ya. Bayangin saudara, taruhlah contoh 22 ribu orang. 50 orang sakit, boleh bisa enggak? Halo. Dari 22 ribu itu 50 orang sakit, bisa enggak?
Dari 22.000 50 orang sakit bisa nggak? Bisa. Kalau semua cuman mau gembala sidangnya yang mendoakan, waduh itu berat saudara. Ini tradisional itu begitu kan, senternya ke satu orang gembala. Itu terus. Ya pasti gembalanya mau doakan sih. Halo Pak, tolong doakan Pak, anak saya habis kejebur got. Ini kepalanya bocor, doakan ya Pak. Pak bisa datang ke rumah enggak? Oh ya bisa. Gembalanya mau doakan. Dalam amin, sembuh ya. Begitu sembuh selesai mau keluar rumah, handphone bunyi lagi. Pak tolong Pak, doakan Pak. Anak saya keserang ini Pak, sakit tipes Pak. Sekarang ada di rumah sakit, Bapak bisa ke rumah sakit. Oh bisa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Doakan, tolong Nabi Yesus sembuh. Baru mau keluar rumah sakit, bunyi lagi. Pak tolong Pak, anak saya 2 hari hilang Pak, gak pulang Pak. Bapak bisa, Pak ini lagi ketemu anaknya, Bapak bisa ketemu anaknya gak nasihatin dia. Ya bisa. Dinasihati anak, sudah selesai. Mau pulang bunyi lagi, Pak tolong Pak. Saya mau tanya, mati dulu siapa saudara? Jemaat yang sakit atau gembalanya yang sakit? Ini gak fair, betul gak? Bayangin 22, makanya gereja Mawar Sharon pakai yang namanya CG. Halo amin. Di mana di sana ada pemimpin-pemimpin yang telah dilatih untuk paling tidak tahu apa yang menjadi visi atau kepanjangan tangan dari gembala untuk menggembalakan jemaat. Jadi kalau Anda dari jemaat gereja Mawar Sharon, harusnya Anda berada di tempat penggembalaan Anda yang namanya CG. Halo amin. Di situ telah dilatih para pemimpin CG sebagai kepanjangan tangan. Mungkin Pak Gembala tidak bisa langsung kepada Anda, tapi ada wakil-wakilnya. Kalau bisa sih pasti Pak Gembala pasti mau. Tapi paling tidak ada wakil-wakilnya yang handle dulu buat hidup Anda. Ya, di mana dikerjakan semua secara bersama-sama sehingga setiap orang itu menjadi penting. Amin. Halo amin. Setiap orang jadi penting di dalam CG itu. Karena itu saudara patut bagi kita untuk hari ini. Saudara adalah orang yang mau dimuridkan. Saya mau dimuridkan. Saya mau diajari. Saya mau ditegur. Saya mau diberitahu. Supaya saya bertumbuh di gereja ini. Oh, ngalami pertumbuhan yang begitu luar biasa. Dan kebangunan rohani tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Terus terjadi pemuritan. Terus terjadi pemuritan. Amin saudara. Halo amin. Amin. Ayo setelah ini di tempat ini ada baptis nih. Ya Pak Yones ya ada baptis. Ayo kalau Anda murid yang belum baptis, cepat ambil keputusan untuk baptis. Kita akan bersama-sama bertumbuh dari titik ini. Untuk kita ini mengalami sebuah pertumbuhan terus di dalam Tuhan. Diajari, dibimbing, diberitahu. Sehingga kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Kedepan ini ada banyak hal yang akan kita lakukan. Sehingga kita sungguh-sungguh tidak pernah sendiri lewat apapun. Saudara yang mengalami pergumulan, persoalan. Saudara tidak pernah sendiri. Kita ini bersama-sama. Ayo kita hadapi semua pergumulan hidupmu. Saya percaya dukungan, doa, nasihat ya yang diberitahukan di antara saudara. Itu yang membuat kita ini tetap kuat. Saya bersama dengan tim. Kami selalu menguatkan. Ada beberapa tempat yang mengalami aniaya di dalam perintisan. Saya suka telepon para gembala untuk memberitahukan mereka. Hati revivalistnya ini. Jangan sampai dicuri. Kamu gak sendiri bersama dengan kita. Kita pikirkan juga yang dari Surabaya juga pikirkan tentang izin, tentang apa. Kamu tidak pernah bergumul sendiri. Kamu bersama dengan kita. Kita doakan paling tidak. Kita nasihati, nanti kita beritahukan arahan. Sehingga dia tetap kuat. Waktu menghadapi sebuah persoalan yang berat. Kemenangan ada di pihak kita. Karena kita lakukan dan hadapi secara bersama-sama. Katakan amin. Halo amin. Jadi tidak boleh seorang merasa sendirian. Saudara adalah penting. Jadi 5 hal waktu kita dimuridkan. 5 yang kita dapatkan. Yang pertama apa tadi?
Sudah keluar ya? Oh iya. Menghargai apa? Kristus dalam hidup kita. Yang kedua apa? Supaya kebanggaan rohani tidak berhenti. Yang ketiga apa? Menggali potensi dalam diri. Keempat apa? Saling menjaga dalam pertumbuhan rohani. Yang kelima, saudara menjadi penting. Amin, saudara. Di gereja ini kita bukan orang asing, kita bertumbuh bersama-sama. Karena itu biar pagi hari ini, ayo ambil keputusan. Saya adalah seorang murid. Kalau Anda belum ikut CG, nanti daftarkan diri Anda. Ya, ikut CG, ikut MSC, nanti setelah gelombang berikutnya ini ada buka MSC, ikut MSC. Yang belum baptis, ayo dibaptis. Saya percaya Tuhan sedang berurusan dengan Anda secara pribadi. Supaya Anda mengalami pertumbuhan rohani. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Katakan, ku tetap setia. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata. Katakan, aku mau tetap setia. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi. Katakan, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, aku mau tetap setia ya Tuhan. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia nanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Oh, ku tetap setia. Boleh nggak katakan sekali, sampai akhir. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap
setia untuk melayanimu. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kiara mas jandara merah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kiara mas Haleluya. Saudara, pagi ini kita tidak pernah sendiri, kita bersama dengan saudara-saudara yang lain. Ketika Anda bergumul pun Anda tidak bergumul sendiri. Saya rindu untuk berdoa buat saudara yang hari ini datang dalam pergumulan. Mungkin Anda datang dengan persoalan. Saudara-saudaramu yang lain siap mendoakan Anda pagi ini. Sehingga kita bisa mengalami mujizat. Doa sepakat itu besar kuasanya. Kalau saudara datang dengan pergumulan, kalau saudara datang dengan persoalan, mari datang bawa persoalanmu kepada Tuhan. Dan saya percaya hari ini mujizatnya sedang terjadi hari ini. Dan setelah itu bawa dirimu untuk dimuridkan. Untuk Anda belajar bertumbuh bersama-sama. Dan Tuhan akan pakai hidup Anda. Ke depan ini sangat terbuka. Saudara yang datang dan dalam pergumulan dan saudara mau didoakan. Saya itu 3 kali angkat tanganmu. 1, 2, 3. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat banyak tangannya yang terangkat. Boleh gak saya berdoa buat Anda? Saya minta dengan kerendahan hati saudara yang sudah angkat tanganmu dengan rendah hati. Saya itu 3 kali majulah ke depan sini. 1, 2, 3. Cepat maju ke depan sini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Cepat maju ke depan sini. Haleluya. Oh rabata karabashkara. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Doa dengan iman. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, aku mau tetap setia ya Tuhan. Haleluya. Di janjimu, aku berdoa untuk setiap umatmu dalam nama Yesus. Akan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku
tetap setia. menanti janjimu. Haleluya. Sampai puncak bahkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sekali lagi, amin. Ku menutup mata, Ku tetap setia. ku berdoa minta kekuatanmu mengalir sekarang. Oh, setiap kami hari ini dikuatkan. Aku berdoa, aku minta mujizat terjadi dalam hidup mereka. Haleluya. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kami tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Boleh gak mari semua angkat tangannya. Nanti Pak Sam bisa berdoa buat kita semua.